Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 9 MTS Darul Ulum Medali. Semoga sehat, semoga tetap semangat dan bahagia selalu sekeluarga. Tak lupa, jangan lupa sholat lima waktu anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini, yaitu mapel PPKN kelas 9, yang materi pertama atau bab pertama adalah kita membahas tentang periodisasi pelaksanaan Pancasila. Kalau tentang bagaimana Pancasila perumusannya mungkin kelas 7 kamu sudah belajar, sudah pernah saya terangkan. Di kelas 8 juga lanjut bagaimana isi daripada Pancasila. Sekarang bagaimana realisasi atau periodisasi pelaksanaan Pancasila di Indonesia secara historis. Yang pertama adalah pada masa awal kemerdekaan. Jadi kita mulai dari setelah kemerdekaan, Pancasila dibentuk disahkan pada 18 Agustus 45 setelah kemerdekaan. Itu bagaimana pelaksanaannya. Yang pertama awal kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1959. Itu adalah periode sekitar 4 tahun. Ini yaitu 4 tahun. Bagaimana pelaksanaan Pancasila pada saat awal kemerdekaan? Yaitu yang pertama menggunakan namanya sistem presidensial. Apa maksud daripada sistem presidensial? Yaitu sistemnya adalah bahwa semua kekuasaan ada pada seorang presiden atau pemimpin negara gitu. Sehingga secara otomatis kita melihat dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang berada, persatuan, kerakyatan, yang dimana pada sila keempat adalah mengutamakan kerakyatan, itu tidak terrealisasi. Artinya apa? Rakyat tidak mendapat kesempatan untuk menyeruakan pendapatnya, yang dalam hal ini adalah diwakili oleh DPR MPR, ketika itu adalah KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat. Sehingga bagaimana kalau kita menganalisa dari pelaksanaan ini, maka Pancasila di awal kemerdekaan belum bisa terlaksana secara utuh. Itu. Yang kedua, pada awal kemerdekaan terkait dengan bagaimana Pancasila ada tantangan, yaitu upaya mengganti dasar negara. Jadi pada tahun ini itu sudah ada keinginan bahwa dasar negara pada tahun 45-59 itu padahal baru diresmikan atau disahkan, itu sudah ada beberapa kelompok untuk merubah dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Dan itu satu tantangan yang luar biasa bagi Bapak Presiden Soekarno untuk bagaimana dasar negara itu tetap betul-betul bisa kokoh, ya, tidak bisa dirubah. Itu adalah pada tahun 45 sampai 59. Bagaimana, apakah dasar negara dirubah? Belum sampai. Tapi itu tantangan luar biasa, yaitu untuk apa? Untuk mempertahankan itu adalah sangat luar biasa usaha dari Bapak Soekarno. Setelah 4 tahun memang Pancasila hampir pelaksanaannya adalah masih liberal, belum pada tertata. Tapi liberalnya itu bukan liberal seperti Amerika. Liberalnya di Indonesia ya siapa yang menjadi kekuatan atau powernya, ya presiden. Makanya dikatakan sistem presidensial. Setelah jelang 4 tahun ternyata Insinyur Soekarno sudah lengser. Yang kemudian adalah pada Orde Lama. 4 tahun masih lanjut, mohon maaf, yaitu ada namanya periode Orde Lama atau fase namanya Orde Lama. Tahun 1959, 1966 ini masih Pak Karno presidennya. Jadi awal kemerdekaan Pak Karno presidennya, Orde Lama juga Pak Karno presidennya. Yaitu bagaimana realisasi Pancasila atau pelaksanaan Pancasila pada masa Orde Lama ini. Yang pertama adalah demokrasi terpimpin. Pada saat itu adalah sukses, yaitu pemilu yang pertama tahun 55 itu sukses. Tapi suksesnya ya sukses pemilu, tidak pada
pemilu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Demokrasi tidak seperti itu. Semua adalah sudah ada diatur oleh pemerintahan, atau yang disebut demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang saat itu adalah demokrasi yang dilaksanakan, atau ada kalimat apa ya, kekuasaan tertinggi itu ada pada seorang pemimpin atau kepala negara pada saat itu. Jadi demokrasi belum pada rakyat seperti Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan belum. Jadi demokrasi terpimpinnya belum, pada kekuasaan pada rakyat belum. Jadi semuanya masih ada campur tangan dari seorang pemimpin. Kemudian yang kedua ada penyimpangan Pancasila, yaitu yang disebut pada waktu adalah Usdek. Apa Usdek itu? Undang-Undang 1945, sosialisme, demokrasi terpimpin, ekonomi, kepribadian nasional. Apa maksud daripada saat ini? Ya, pada saat ini mohon maaf adalah pada saat ini memang partai yang terbesar pada waktu Orde Lama adalah Partai Komunis. Sehingga Partai Komunis ini mewarnai daripada kehidupan bangsa dan negara Indonesia pada waktu itu. Dan bagaimana warna daripada Partai Komunis, bentuknya itu adalah ekonomi dan sosialisme ini adalah berkembang yang luar biasa. Ada penekanan dari seorang pemimpin terkait ekonomi, jadi tidak seperti sekarang pasar bebas atau dengan yang lain-lain. Pada saat itu adalah semua masih dibatasi oleh pemerintah. Muncul namanya sosialisme ala Indonesia, bukan sosialisme seperti orang-orang barat, tidak. Sosialisme ala Indonesia yang saat itu adalah oleh partai terbesar pada saat Partai Komunis Indonesia. Terbesarnya Partai Nasional tidak bisa bergerak. Yang bergerak pada saat itu adalah Partai Komunis pada saat itu. Demokrasinya demokrasi terpimpin, berkepribadian nasional. Bagaimana berkepribadian yang nasional itu adalah kepribadian yang pada saat itu adalah tidak punya hak, tidak ada hak asasi antar pribadi manusia dengan manusia yang lain. Semuanya adalah terkooptasi oleh pemerintahan yang ada pada saat itu. Itu yang terjadi pada saat Orde Lama 59 sampai 1966 itu. Itu masih kekuasaan yaitu Bapak Soekarno. Pada saat itu terjadi kudeta oleh PKI, Partai Komunis Indonesia. PKI hampir yaitu menggulingkan Bapak Soekarno untuk menguasai negara Indonesia. Bapak Soekarno maka dari partai apa? Yaitu Partai Nasionalis. Partai Nasionalis itu Partai Nasional, PNI, Partai Nasional Indonesia. Kemudian kalau pada saat itu PKI ingin menggulingkan Pak Soekarno untuk mengganti sebagai presiden, tapi pada saat itu masih gagal. Dengan adanya seperti ini, ada sosialisme ala Indonesia, ada demokrasi terpimpin, ada ekonomi kerakyatan yang pada saat itu, maka menjadikan kondisi ekonomi pada saat itu sangat memprihatinkan. Jadi terjadi kondisi ekonomi atau krisis ekonomi. Mungkin kalau silakan anak-anak tanya pada mbah-mbahnya, tapi mungkin ya sudah banyak yang meninggal. Kalau saya masih pernah bertanya pada mbah saya, itu banyak yang tidak makan. Sehari makan bolet mungkin 1 butir, makan tela 1 butir. Jarang, belum ada makan nasi putih seperti kita. Nasi jagung saja jarang. Nasi telo, kadang-kala cuma telo 1 butir, kadang-kala tidak makan. Ya, itu banyak, apalagi daerah-daerah minus seperti Magetan dan yang lain-lain. Itu. Kalau sekarang kita enak anak-anak nasi putih, pokoknya kita sudah makmur ini. Pada saat Orde Lama, mbah-mbah kita, buyut-buyut kita itu sangat memprihatinkan, penyakit di mana-mana, sing patek, sing koreng dan yang lain-lain itu. Pada saat ini sangat memprihatinkan kondisi ekonomi. Kalau tanahnya luas, sudah anak-anak, itu adalah materi kita pertama. Minggu depan kita bertemu, yaitu bagaimana isi daripada Pancasila, kita lihat dari persila per butir pelaksanaannya itu. Mudah-mudahan ini bisa mengisi di masa pandemi ini untuk anak-anak biar tetap belajar, tidak keluyuran. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.